Hai, semangat pagi. Kembali lagi dengan saya Andre dan pada hari ini saya ingin berbagi tips bagaimana caranya mengatasi ketakutan ketika Anda sedang ingin memulai usaha. Setiap orang pasti ingin mendapatkan banyak sumber pendapatan. Khususnya kalau dia bekerja di kantor, dia tidak hanya ingin mengandalkan hidupnya dengan gaji saja. Dia ingin memperbanyak sumber streaming income-nya. Oleh karena itu, membuka usaha merupakan salah satu jalan yang paling sering ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut, menambah sumber penghasilan. Usaha itu bentuknya ada banyak ya. Kalian bisa jual beli barang. Misalkan kalian jual beli handphone atau kalian jual beli laptop bekas. Selain itu, kalian juga bisa menawarkan skill ataupun kemampuan yang kalian miliki kepada orang lain yang membutuhkan. Nantinya kalian akan mendapatkan imbalan atas skill tersebut. Walaupun terdengar mudah, tidak banyak orang yang berani melangkah untuk memulai bisnis mereka. Biasanya, mereka sudah gagal sebelum memulai atau kalah sebelum berperang. Saya sendiri mengalaminya ketika saya ingin memulai bisnis dan setelah sekian tahun, baru akhirnya pada pertengahan tahun ini, saya baru membuka usaha pertama saya. Yang pertama adalah waralaba Raja Molen dan yang kedua adalah waralaba Tahu Go. Oleh karena itu, saya ingin membantu kalian yang masih takut untuk memulai usaha. Bagaimana sih cara mengatasi ketakutan tersebut? Oleh karena itu, saya telah melakukan riset kenapa sih orang itu takut ketika memulai usaha. Dan tentunya saya juga akan berbagi tips dan trik untuk mengatasi ketakutan tersebut sehingga Anda bisa segera memiliki usaha pertama Anda. Alasan pertama orang takut memulai usaha adalah enggan keluar dari comfort zone. Comfort zone atau zona nyaman itu adalah kondisi kita di saat ini. Siapa sih yang mau setelah kita pulang kerja masih harus kerja lagi? Bahkan ketika kita udah kerja lagi dan menanamkan modal untuk memulai bisnis tersebut, belum tentu ada jaminan uang tersebut bisa balik dan menghasilkan keuntungan. Nah, ini adalah resiko yang harus kita hadapi. Memulai usaha itu memang tidak mudah. Kita harus mengorbankan waktu, kita harus mengorbankan tenaga, dan bahkan kita harus mengorbankan biaya untuk memulai usaha tersebut. Belum lagi ketika bisnisnya udah mulai nanti, Anda harus rajin-rajin mempromosikan usaha Anda supaya dikenal oleh masyarakat sekitar. Hal ini cocok banget dengan hukum Newton 1 yang mengatakan bahwa setiap orang ingin mempertahankan keadaannya, kecuali ada gaya yang memaksanya. Untuk itu, Anda perlu memandang perubahan ini, perubahan ketika Anda harus keluar dari zona nyaman, sebagai sebuah tantangan yang harus Anda taklukkan dalam hidup. Tidak cukup hanya ikut seminar motivasi saja. Anda juga saya sarankan untuk bergabung dengan komunitas-komunitas bisnis yang ada di sekitar Anda. Di sana Anda bisa berbagi mengenai kesulitan dan tantangan yang Anda hadapi ketika akan memulai bisnis. Saya yakin teman-teman pengusaha Anda akan mendorong Anda untuk tetap melangkah maju. Alasan yang kedua adalah tidak memiliki modal. Mereka bilang bahwa mereka tidak punya uang untuk memulai bisnis. Mungkin kita sering mendengar perkataan ini dari teman-teman kita, atau bahkan kita sendiri yang ngomong. Dari dulu sampai sekarang kita ingin memulai bisnis. Tapi kenyataannya apa? Sampai sekarang nggak ada tuh bisnis yang dihasilkan. Dengan kata lain, kita cuma omong doang. Iya, saya bilang omong doang. Kenapa? Karena nggak semua bisnis itu memerlukan modal. Banyak usaha ataupun bisnis yang minim modal, bahkan tanpa modal sama sekali. Saya kasih contoh. Yang pertama, ada bisnis dropshipper, di mana kalian ambil barang dari penjual dan kemudian kalian jual kepada orang lain tanpa harus memiliki stok, atau dengan kata lain kalian tidak perlu modal. Atau kalau kalian mempunyai kemampuan khusus seperti video editing misalnya, atau kalian mempunyai keahlian bahasa untuk menerjemahkan naskah, atau mungkin kalian juga memiliki kemampuan untuk ngetik atau menulis kayak gitu ya. Jadi menulis dari teks ke dalam tulisan komputer elektronik. Nah, kalian bisa menawarkan jasa kalian tersebut di situs-situs freelance seperti Seribulancer ataupun Fastwork. Saya yakin banyak kok orang yang membutuhkan jasa-jasa tersebut. Kalau kalian sekarang masih bingung juga, segera buka situs Seribulancer ataupun situs Fastwork dan lihat di sana kategori apa yang cocok untuk kalian menawarkan jasa ataupun keahlian kalian. Alasan ketiga yang paling sering kita dengar adalah dia tidak tahu harus mulai dari mana.
kita bingung mau mulai usaha dari mana. Ini adalah salah satu alasan klasik yang paling sering kita dengar. Nah, dia bingung mau jual apa, jualnya kemana, jual nanti offline atau online. Terlalu banyak pertanyaan yang muncul di dalam benaknya kayak gitu ya. Sehingga pertanyaan-pertanyaan ini akhirnya membingungkan karena bikin mumet kayak gitu. Menurut saya, jalan terbaik untuk memulai usaha adalah dengan terjun langsung. Kayak contohnya, saya kan mulai bisnis usaha waralaba, pisang molen, dan tahu go. Nah, saya kira usahanya tuh gampang gitu ya. Ternyata waktu di lapangan saya tahu masih jauh lah dari harapan kayak gitu. Kita nggak bisa buka usaha terus ninggalin gitu aja dan berharap tiba-tiba banyak orang yang datang. Kita harus aktif mempromosikan usaha tersebut. Misalkan kita daftarin ke GoFood, kita daftarin ke GrabFood, kita daftarin dia ShopeePay, kita daftarin dia OVO kayak gitu ya. Jadi kita harus sering-sering mempromosikan dan mencari inovasi untuk meningkatkan penjualan dari toko kita. Hal ini tidak akan kalian temukan kalau masih hanya di atas kertas. Kita harus terjun langsung supaya mengetahui fakta di lapangan. Kalau kalian bingung mau mulai usaha apa, kalian bisa mencari referensi peluang usaha secara gratis. Caranya mudah, tinggal googling atau YouTube. Kalian bisa browsing peluang usaha dan belajar dari internet, gratis tanpa ada pungutan biaya sama sekali. Misalkan kalian ketik di Google peluang bisnis terbaru. Atau kalau misalkan kalian mau belajar lewat video, tinggal buka YouTube, terus nonton peluang usaha terbaru, kayak gitu ya. Kayak yang sekarang Anda lakukan, kalian sedang nonton video YouTube saya ini, kan gratis kan, gak ada pungutan biaya sama sekali. Oleh karena itu, pastikan kalian like dan subscribe video ini supaya kalian bisa mendapatkan informasi yang terbaru mengenai dunia bisnis dan dunia investasi. Dan sebagai bonus buat kalian yang sudah nonton video saya sampai sini, memang ketika kita sedang memulai bisnis, kita takut akan omongan orang. Dan menurut saya ini adalah ketakutan terbesar kayak gitu ya. Saya nggak menyangkal bahwa omongan orang ini sedikit banyak akan mempengaruhi kepercayaan diri kita. Mereka akan bilang, trennya udah lewat, usaha kalian nggak akan laku. Mereka juga udah bilang, udah punya gaji, kok masih kerja lagi, masih usaha lagi, kok kamu nggak bersyukur sih dengan gaji yang kamu punya sekarang. Nah, ini adalah contoh komentar-komentar negatif dan seringkali menurunkan kepercayaan diri kita ketika akan memulai bisnis. Dan nggak jarang loh, orang-orang yang ngomong kayak gini adalah orang-orang yang terdekat dengan kamu dan juga saya. Pesan saya cuma satu, kamu nggak akan hidup dari omongan mereka. Mereka mau komentar pedas, ya hidup kamu akan terus berlanjut. Mereka mau komentar positif, ya hidup kamu juga akan terus berlanjut kayak gitu ya. Dan menurut saya, banyak dari mereka yang pengen kamu gagal. Mereka nggak pengen kamu sukses. Kenapa? Karena mereka nantinya takut insecure dengan diri mereka sendiri, karena takut melihat kamu sukses. Oleh karena itu, penting untuk menyaring pendapat dan masukan yang kamu terima. Oke, mungkin segitu aja tips saya untuk mengatasi ketakutan ketika ingin memulai usaha. Saya harapkan ini bisa menyemangati Anda untuk memulai usaha pertama Anda. Saya nggak bilang kalau usaha itu mudah, bahkan bisa jadi Anda harus dipaksa berusaha lebih keras daripada kapasitas Anda sekarang. Ibaratnya di stretch kayak gitu ya, kayak karet kan kalau di stretch itu sakit gitu ya. Tapi yakinlah bahwa hal itu akan baik untuk masa depan Anda. Saya yakin pengusaha yang sukses itu berani bayar harga yang mahal. Nah, siapa tahu 10 tahun dari sekarang ketika saya sedang membaca koran, saya akan menemukan profil diri Anda di koran tersebut sebagai pengusaha sukses. Ketik yes kalau Anda yakin dengan diri Anda sendiri. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa kasih like kalau Anda suka video kayak gini, dan kasih dislike kalau Anda nggak suka, nggak apa-apa. Yang pasti kalian harus subscribe channel ini supaya kita bisa sama-sama berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Segitu aja video saya pada hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.